Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, warga menemukan balok hitam misterius terkubur di ladang. Tidak ada yang tahu asalnya. Namun sejak hari itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Dan mereka sadar, benda itu bukan sekadar batu. Seperti biasa setiap pagi, Bayu, pemuda desa Karangjati, pergi ke sawah. Ia membawa cangkul dan topi capingnya. Udara masih dingin, kabut tipis menyelimuti pematang. Ia menyapa beberapa petani lain dan mulai menggali tanah di jalur irigasi baru. Tiba-tiba cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Ia membersihkan lumpur di permukaan benda itu. Ternyata sebuah balok hitam, halus tapi panas saat disentuh. Bayu bingung, benda itu tidak seperti batu biasa. Malam itu, Bayu membawa pulang balok hitam itu ke rumah, meletakkannya di dekat dapur. Ibunya menegurnya karena membawa benda aneh, tapi Bayu hanya bilang itu batu bagus. Namun sejak malam itu, suasana rumah berubah. Lampu tiba-tiba padam sendiri. Suara langkah terdengar di atap meskipun tidak ada siapa-siapa. Bayu terbangun tengah malam karena mendengar suara pintu diketuk, tapi tak ada siapapun di luar. Balok itu mengeluarkan panas aneh dan seolah berdenyut perlahan. Keesokan harinya, Bayu merasa tak enak badan. Ia merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Kepala pusing dan matanya mulai buram. Ketika ia bekerja di sawah, tanah di sekitar balok itu mulai bergetar. Padi yang sedang tumbuh seakan bergerak sendiri. Bayu melihat sesosok bayangan hitam berdiri di antara tanaman padi yang rapat. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Bayu terperanjat, dia kemudian berbalik arah lari meninggalkan tempat itu. Ia kembali ke rumah, namun pintu rumah sudah tertutup rapat, meskipun ia yakin meninggalkannya terbuka. Suara lirih terdengar, memanggil-manggil namanya dari dalam. Merasa tak tahan dengan teror yang semakin menjadi, Bayu mengunjungi pemuka agama di desa. Ia bercerita tentang balok misterius yang dibawa pulang dari sawah dan kejadian-kejadian aneh yang mengikutinya. Sang pemuka agama mendengarkan dengan serius, lalu memberitahunya bahwa benda itu mungkin berhubungan dengan kekuatan gaib dari masa lalu yang bisa membangkitkan roh-roh jahat. Balok itu adalah peninggalan zaman penjajahan, mungkin berasal dari kekuatan yang ingin dibangkitkan, kata pemuka agama tersebut. Bayu memutuskan untuk kembali ke sawah tempat balok itu ditemukan, mencari tahu lebih lanjut. Ketika ia sampai di sana, tanah tempat balok itu berada kini telah dipenuhi dengan batu-batu aneh yang mengeluarkan cahaya redup. Bayu terhimpit rasa takut, mulai menyadari bahwa dia tidak bisa lari dari teror yang telah dimulai. Dengan tekad yang semakin kuat, ia memutuskan untuk membawa balok itu kembali ke tempat semula. Namun saat ia mengangkatnya, ia merasakan sensasi dingin yang mengalir melalui tubuhnya. Seakan-akan balok itu memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan dirinya. Di sepanjang perjalanan kembali, Bayu merasa dunia di sekitarnya mulai berubah. Pemandangan menjadi kabur dan langit berubah menjadi warna merah yang mengerikan. Tanah yang sebelumnya rata, kini tampak bergelombang, seperti medan yang tidak stabil. Keanehan terus terjadi, ia merasa seakan-akan berjalan mundur dalam waktu. Bayu sampai di titik terakhir, dan saat ia meletakkan balok itu, tanah di bawahnya mengeluarkan suara berderak keras, seperti sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Bayu yang telah meletakkan balok tersebut di tempat asalnya merasa sejenak lega, namun tiba-tiba tanah mulai bergetar hebat.
Suara berderak terdengar semakin keras, dan bayangan hitam mulai muncul dari bawah tanah. Teror yang selama ini ia rasakan kini menjadi nyata. Sebuah sosok besar dengan tubuh yang tidak berbentuk muncul dari dalam tanah, menatap Bayu dengan mata yang penuh kebencian. Itu adalah makhluk yang selama ini terperangkap oleh balok tersebut. Dengan suara yang mengerikan, makhluk itu mulai mendekati Bayu. Suaranya bergema, seperti ribuan suara yang bersatu dalam satu teriakan penuh kemarahan. Kau yang membangkitkanku, kini kau akan membayar. Suara itu terdengar dari makhluk yang menakutkan tersebut. Bayu yang panik, berlari menjauh, namun tanah di sekitarnya terus bergelombang. Ketika ia melihat sekeliling, ia menemukan banyak makhluk serupa muncul dari dalam tanah. Semua mata mereka kosong, berkilauan merah dengan kebencian yang mendalam. Bayu mencoba berlari, namun makhluk-makhluk itu mengejarnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, sebuah suara asing terdengar. Kembali ke tempatmu, atau selamanya terperangkap di sini. Bayu sadar bahwa makhluk itu bukan hanya terperangkap dalam balok, tetapi juga terperangkap dalam kutukan yang tak terpecahkan. Bayu yang terdesak kembali ke tempat ia pertama kali menemukan balok. Nafasnya memburu, makhluk-makhluk hitam terus mengejarnya, seperti ingin menelan seluruh tubuhnya. Dalam kepanikan, ia menggali dengan tangannya sendiri, meletakkan balok kayu itu ke dalam tanah yang lembab dan dingin. Sesaat kemudian, makhluk-makhluk itu berhenti. Udara terasa hening. Kabut yang tadinya pekat mulai menghilang perlahan. Namun sebelum Bayu bisa bernafas lega, tanah di bawahnya mulai retak. Sebuah pusaran gelap terbentuk di bawah kakinya. Ia menjerit, tubuhnya tertarik perlahan. Bayu berusaha bertahan, tangannya meraih rerumputan dan tanah. Tapi hisapan dari dalam tanah terlalu kuat. Di detik terakhir sebelum tubuhnya tenggelam seluruhnya, sebuah tangan muncul dari atas, menggapainya. Tangan itu kuat, penuh lumpur, dan berhasil menariknya keluar dari pusaran kutukan itu. Bayu tergeletak lemas di tepi ladang. Saat ia membuka matanya, ia melihat wajah Pak Imam, pemuka agama dari desanya. Pak Imam tak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan dalam, seolah tahu persis apa yang terjadi. Keesokan harinya, balok itu telah menghilang. Tapi Bayu tahu, bukan berarti kutukannya telah berakhir.